Sepanjang tahun 2020 saja, Indonesia Corruption Watch atau ICW mencatat ada 107 kasus penyelewengan dana bansos untuk COVID-19 yang ditangani oleh Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri. Halo semua, nama saya Augusta Winda Feryasati dari D3 Akuntansi 2018, kelas 633. Nah, dari video yang kita lihat sebelumnya, ternyata masih banyak praktik tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia saat ini. Nah, sebenarnya apa sih dampak dari praktik korupsi tersebut? Nah, untuk lebih lengkapnya, yuk kita lihat video berikutnya. Nah, dampak korupsi itu sendiri terbagi di 7 bidang, yaitu yang pertama bidang ekonomi, bidang sosial dan kemiskinan, bidang birokrasi dan pemerintah, bidang politik dan demokrasi, bidang penegakan hukum, bidang pertahanan dan keamanan, serta kerusakan lingkungan. Yang pertama, dampak korupsi di bidang ekonomi. Korupsi itu dapat menyebabkan lesunya pertumbuhan ekonomi dan investasi. Kenapa? Karena korupsi mempersulit pembangunan ekonomi dengan membuat distorsi dan ketidakefisienan yang tinggi. Hal ini juga menyebabkan penurunan produktivitas. Karena adanya korupsi, sektor-sektor industri itu tidak dapat berkembang, sehingga dapat menurunkan produktivitas mereka. Selain itu, di bidang ekonomi, dampak dari korupsi ini juga menyebabkan penurunan pendapatan dari sektor pajak. Seperti yang kita ketahui, APBN itu 70%-nya dibiayai oleh pajak. Nah, sedangkan penurunan pendapatan ini dapat diperparah dengan kenyataan bahwa pegawai dan pejabat pajak malah bermain untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan memperkaya mereka sendiri dengan cara korupsi. Nah, yang keempat yaitu rendahnya kualitas barang dan jasa untuk sektor publik. Nah, hal ini biasanya terjadi karena korupsi yang dilakukan pada pengadaan barang dan jasa. Sehingga pengadaan barang dan jasa yang dilakukan itu yang seharusnya dapat dilakukan secara optimal, malah kualitasnya diturunkan karena adanya praktik-praktik korupsi. Nah, selanjutnya, dampak korupsi ini juga dapat meningkatkan hutang negara. Selanjutnya, dampak korupsi di bidang sosial dan kemiskinan. Nah, yang pertama yaitu mahalnya harga jasa dan pelayanan publik. Yang kedua, pengentasan kemiskinan berjalan lambat. Nah, contohnya seperti video yang sebelumnya kita tonton, yaitu dana-dana dari bansos yang harusnya dapat disalurkan kepada warga-warga yang membutuhkan malah dikorupsi oleh para koruptor. Nah, hal ini menunjukkan bahwa seharusnya dana-dana itu dapat mengentas kemiskinan, tetapi malah digunakan oleh para koruptor, sehingga akses bagi masyarakat miskin pun juga terbatas. Hal ini juga meningkatkan angka kriminalitas karena dengan adanya para warga yang tidak mendapatkan bantuan dana dari pemerintah, hal ini dapat memicu angka kriminalitas. Lalu selanjutnya, solidaritas sosial semakin langka karena terjadi kesenjangan sosial yang cukup tinggi, di mana para koruptor menjadi semakin kaya dan warga-warga yang miskin malah menjadi semakin miskin. Dan yang terakhir yaitu demoralisasi. Demoralisasi adalah yaitu masyarakat menjadi semakin individualis. Masyarakat menjadi mementingkan dirinya sendiri dan keluarganya saja. Selanjutnya, dampak korupsi di bidang birokrasi pemerintahan. Yang pertama yaitu birokrasi tidak efisien. Yang kedua, matinya etika sosial politik. Aparat hukum yang semestinya menyelesaikan masalah dengan adil dan tanpa adanya unsur pemihakan seringkali harus mengalah karena aparat-aparat hukum tersebut menerima suap, iming-iming, gratifikasi, dan lain sebagainya. Selanjutnya, dampak dari korupsi itu juga menyebabkan runtuhnya otoritas pemerintahan. Untuk melindungi seseorang koruptor dengan kepuasan politik adalah salah satu indikasi besar runtuhnya etika sosial dan politik. Karena banyak sekali kejadian di luar sana, yaitu
suatu kelompok politik akan rela melindungi anggotanya dengan segala cara, meskipun anggota tersebut jelas-jelas bersalah dan melakukan korupsi. Nah, hal ini sangat menyalahi etika yang ada dan sangat melukai hati nurani masyarakat, padahal mereka adalah wakil rakyat yang dipilih oleh rakyat dan seharusnya melindungi kepentingan rakyat. Dampak korupsi selanjutnya yaitu dampak di bidang politik dan demokrasi. Yang pertama, munculnya kepemimpinan korup. Nah, konstituen didapatkan dan berjalan karena adanya suap yang diberikan oleh calon-calon para pemimpin. Jadi, hierarki kepemimpinan kita jika banyak orang yang ternyata korupsi bahkan sebelum dia menjabat menjadi pejabat negara, ini akan menyebabkan bentuk pemerintahan yang korup. Nah, terus yang kedua yaitu menguatnya plutokrasi, yaitu sistem politik yang dikuasai oleh pemilik modal atau kapitalis. Jadi ternyata di praktik-praktik yang ada saat ini, faktanya perusahaan-perusahaan besar itu punya hubungan dengan partai-partai yang ada di rancah perpolitikan. Nah, bahkan beberapa pengusaha besar itu menjadi ketua partai politik. Nah, hal ini dapat menyebabkan benturan kepentingan. Nah, yang ketiga, hancurnya kedaulatan rakyat. Seharusnya kedaulatan itu ada di tangan rakyat. Namun yang terjadi sekarang ini, kedaulatan ada di tangan partai politik. Karena anggapan bahwa partailah bentuk representasi rakyat, padahal nyatanya praktik-praktik yang dilakukan oleh para koruptor itu malah dinikmati oleh partai itu sendiri, bukan dari orang-orang kebanyakan atau seluruh rakyat. Nah, yang terakhir, hilangnya kepercayaan rakyat terhadap demokrasi. Terjadinya tidak pidana korupsi besar-besaran yang dilakukan oleh petinggi pemerintah, legislatif, dan petinggi partai politik mengakibatkan berkurangnya bahkan hilangnya kepercayaan terhadap pemerintahan yang sedang berjalan. Selanjutnya, dampak korupsi di bidang penegakan hukum. Yang pertama, fungsi pemerintahan mandul. Maksudnya, korupsi dapat menghambat peran negara dalam pengaturan alokasi. Korupsi juga dapat menghambat negara melakukan pemerataan akses dan aset. Serta korupsi juga memperlemah peran pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi dan politik. Yang kedua, hilangnya kepercayaan rakyat terhadap lembaga negara. Selanjutnya, dampak korupsi di bidang pertahanan dan keamanan, yaitu lemahnya alutsista dan SDM. Anggaran Hankam dapat menguap sia-sia karena korupsi. Nah, seringkali kita mendapatkan berita dari berbagai media tentang bagaimana negara lain begitu mudahnya menerobos batas wilayah negara Indonesia. Padahal Indonesia adalah negara nomor 15 terluas di dunia. Nah, yang kedua, lemahnya garis batas negara. Nah, seringkali nelayan asing dari Malaysia, Vietnam, Filipina, Thailand itu melanggar zona ekonomi eksklusif Indonesia dan mengeruk kekayaan laut. Nah, selanjutnya, menguatnya sisi kekerasan dalam masyarakat. Nah, masyarakat itu menjadi apatis dan mendapatkan tekanan hidup dan kemiskinan yang tidak berujung. Nah, hal ini dapat menyebabkan sisi keras di dalam masyarakat. Dampak korupsi yang terakhir yaitu dampak di bidang kerusakan lingkungan. Itu korupsi dapat menurunkan kualitas lingkungan. Akibat yang dihasilkan oleh kerusakan alam itu sangat merugikan, khususnya kualitas lingkungan. Nah, selain itu juga dapat menurunkan kualitas hidup. Karena lingkungannya itu kualitasnya sudah menurun, maka kualitas hidup orang-orang juga menurun. Nah, selanjutnya, biaya sosial korupsi.
sebenarnya kerugian negara dan hukuman bagi para koruptor itu apakah sudah sepadan? Nah, ternyata hukuman korupsi itu tidak sepadan dengan kerugian negara. Adapun hukuman bagi koruptor yaitu adalah hukuman finansial. Hukuman finansial adalah hukuman yang diberikan kepada terpidana korupsi berupa uang yang harus dikembalikan ke negara karena sebuah tindakan korupsi. Nah, hukuman finansial ini adalah gabungan dari nilai hukuman denda, hukuman pengganti, dan perampasan barang bukti atau aset. Dalam perhitungan jumlah hukuman finansial yang dikenakan, aset non-moneter tidak dimasukkan dalam analisis karena tidak terdapat nilai taksiran dan dari aset tersebut di putusan pengadilan. Nah, biaya sosial korupsi itu ada 4, yaitu yang pertama, biaya penegakan hukum. Yang kedua, biaya pencegahan korupsi. Yang ketiga, biaya penahanan dan biaya penjara. Serta yang keempat, biaya pengadilan dan biaya jaksa. Nah, berikut adalah skema biaya sosial korupsi. Yang pertama yaitu biaya eksplisit korupsi. Biaya eksplisit korupsi itu adalah nilai uang yang dikorupsi. Nah, selanjutnya ada biaya antisipasi korupsi. Nah, biaya antisipasi korupsi ini biasanya biaya untuk pencegahan korupsi, yaitu biaya-biaya sosialisasi ke sekolah-sekolah atau ke masyarakat luas. Nah, reformasi birokrasi untuk menurunkan motivasi korupsi, yaitu dengan memisahkan orang korupsi karena terpaksa dengan korupsi yang tamak. Nah, selanjutnya, biaya reaksi korupsi. Biaya reaksi korupsi itu biaya yang terjadi setelah adanya tindak pidana korupsi, yaitu biaya pengadilan, biaya kebijakan, dan proses perampasan aset. Nah, selanjutnya yaitu biaya oportunis implisit korupsi. Jadi biaya oportunis implisit korupsi itu adalah biaya yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana korupsi, seperti beban cicilan bunga di masa mendatang. Setelah kita mengetahui apa saja dampak dari korupsi, serta mengetahui skema biaya sosial korupsi, maka apa hubungan antara dampak korupsi dengan biaya sosial korupsi? Dampak korupsi merupakan misalokasi sumber daya sehingga perekonomian tidak dapat berkembang optimal. Dampak korupsi terhadap berbagai bidang kehidupan masyarakat dan biaya yang disebut sebagai biaya sosial korupsi. Nah, pertanyaan selanjutnya, seandainya uang yang dikorupsi itu digunakan untuk pembangunan, apa saja sih yang bisa didapatkan? Nah, misalkan saja uang yang dikorupsi itu sebesar 168 triliun. Nah, uang 168 triliun ini dapat digunakan untuk membangun 195 gedung sekolah dasar beserta fasilitas yang sudah lumayan bagus. Bisa juga digunakan untuk membiayai sekolah 3,36 juta orang hingga menjadi sarjana. Dana tersebut juga bisa memperbaiki 21.313 km jalan kabupaten dan 2.468 jalan provinsi yang rusak. Selain itu, dana 168 triliun juga bisa memodali 33,6 juta kepala keluarga untuk berwirausaha dengan modal 5 juta per kepala. Dan yang terakhir, dapat membangun jaringan PLN di 5.040 desa terpencil. Nah, dari banyaknya manfaat uang yang dikorupsi oleh koruptor, hal ini menunjukkan bahwa sangat-sangat bahaya tindak pidana korupsi ini. Nah, maka dari itu, di sini saya mengajak teman-teman beserta semua lapisan masyarakat untuk memberantas korupsi. Praktik pemberantasan korupsi tidak bisa hanya dilakukan oleh segelintir orang saja. Kita sebagai rakyat Indonesia perlu bersama-sama memerangi korupsi.
Ayo, lawan korupsi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.